Saya mempunyai teman yang rajin bermajelis dengan semua ulama. Dia bilang ambil baiknya dan buang yang buruk. Dia lebih pintar dia. Lebih pintar dari ulama tersebut karena bisa membedakan. Bagaimana caranya agar tidak terkena syubhat. Baiklah para jamaah rahmati Allah. Dulu di zaman para tabi'in seperti kata oleh Sa'id Ibn Musayyib, al-isnadu minad din, laula al-isnad laqala man syaa ma syaa. Sanad bagian dari agama. Kalau seandainya tidak ada sanad, maka orang akan berbicara, siapa saja akan berbicara dan apa yang ingin dibicarakan dengan semaunya. Ya, sehingga mereka mengatakan summu rijalakum. Coba sebutkan rijal-rijalmu. Sebab dulu di zaman ketika orang menjual terong supaya terongnya laku, maka bawa hadis tentang terong gitu. Itu ya. Bah kita sering dengar, maaf di mimbar-mimbar khutbah, Nabi bersabda, kadal fakur an yakuna kufron. Kefakiran mendekatkan kepada kekufuran, bukan hadis. Utlubul ilmah walau bisin, tuntut ilmu meskipun ke Cina, komunis di sana, bukan hadis. I'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abada wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghada. Berbuatlah untuk duniamu seakan-akan kau hidup 1000 tahun untuk selamanya, dan berbuat untuk akhiratmu seakan-akan kau mati besok. Bukan hadis, tapi dibawa sebagai hadis. Nah, ini jemaah, berarti apa? Memang di sini ya disuruh hati-hati. Barangkali perkataan Abdullah ibn Umar itu penting. Ya, apa kata beliau? Dinaka fa inna ma huwa lahmuka wa damuk. Fanzur amman ta'khudh. Khudh 'anil ladzina istaqamu wa la ta'khudh 'anil ladzina malu. Agamamu. Disuruh apa? Disuruh hati-hati. Karena apa? Itu darah dagingmu. Perhatikan dari siapa kamu mengambil. Ambil dari orang yang lurus istiqomah, jangan mengambil dari yang menyimpang. Nah, untuk mengukur siapa yang istiqomah, yang lurus, siapa yang menyimpang, itu juga perlu ilmu. Maka dari ini hendaklah apa? Mungkin cara yang adil dan tepat, silakan bertanya kepada orang-orang yang kita percaya, siapa fulan. Ya. Salah paham kalau ada orang mengatakan seperti tadi pertanyaan, ya, ada yang menyandarkan kepada hadis ketika Abu Hurairah mendapat khabar, berita dari seton, ya, tentang apa? Dari jin, tentang apa? Ayat kursi, ya. Ketika Abu Hurairah mendapat giliran menjaga harta zakat, dicuri oleh orang. Orang itu mengatakan, tolong ya, jangan sampai kepada Nabi, saya perlu sama keluarga saya. Malam kedua juga begitu. Malam ketiga lagi, akhirnya apa? Kamu tak kasih rahasia. Kalau engkau tidak nyampaikan kepada Nabi, kalau engkau tidak mau diganggu oleh syaitan, suruh baca ayat kursi. Lah ini Abu Hurairah ngambil ilmu dari setan. Tidak benar. Karena apa? Karena Abu Hurairah menyampaikan kepada Nabi. Nah, sementara Nabi mengatakan sadaqal khabith. Untuk urusan ini, si khabith ini, si jelek ini betul. Dan ini takrir dari Nabi, diakui Nabi, ya. Seperti juga ada yang salah paham, maaf nih, salah paham. Bisa dibuka di sifat salat Nabi Syalbani. Di situ ada sahabat dibaca doa iftitah, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallah bukratan wa asila. Maka apa? Langit terbuka, malaikat menyambutnya. Ada yang mengatakan, nah itu sahabat melakukan bid'ah. Ya. Oleh Nabi gak ngajarkan dan Nabi membenarkan bid'ahnya dia. Ya tidak, yaitu hadis namanya. Karena Nabi membenarkan. Sebab definisi hadis adalah apa? Kullu ma udifa ilan nabi min qaulin au fi'lin au takririn au sifatin khalqiyyah au khuluqiyyah. Hadis adalah apa? Segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi dari ucapan, perbuatan, takrir, pengakuan beliau dan sifat baik perangai maupun sifat fisik beliau, itu hadis. Berarti kalau dibenarkan Nabi, ya hadis. Sebab ada yang tidak dibenarkan Nabi tadi, doa tadi, amantu bi kitabika alladzi anzalta wa bi nabiyyika alladzi arsalta, diganti kata Nabi dengan kata Rasul. Tidak, Nabi tidak
Tidak pernah Nabi membiarkan kekeliruan. Kalau memang benar takrir dari Nabi. Kalau Nabi tidak tahu, pasti Allah Ta'ala memberikan teguran. Wa ma kana rabbuka nasiyya, bahwa Tuhanmu tidak lupa. Pasti Nabi menyampaikan. Allah menyampaikan kepada Nabi. Ya. Nah ini penting para jemaah. Ya. Jadi bagaimana memberikan nasihat kepadanya? Ya pertama, kalau Anda bisa membedakan yang baik dan yang buruk, ya berarti hebat. Ya. Karena ada yang namanya syubhat. Apa syubhat itu? Ya, kerancuan. Adz-Dzahabi mengatakan, Imam Adz-Dzahabi mengatakan, innal quluba dha'ifah wa syubha khattafah. Ya, hati itu lemah, sementara syubhat itu menyambar. Ya. Pernah Imam Ahmad ditanya tentang al-muhasibi. Ya, tentang al-muhasibi. Di mana kalau maaf nih, kalau ceramah memang memukau. Ditanya Imam Ahmad, bagaimana mendengarkan majelisnya? Kemudian Imam Ahmad mendatangi majelisnya dengan bersembunyi di balik tirai, didengarkan. Imam Ahmad bisa sampai menangis karena memukaunya, tapi penuh dengan syubhat, sehingga disamakan Imam Ahmad jangan. Sampai seperti itu. Dan memang ini memang sangat subjektif. Oleh sebab itu merupakan hak kita semuanya, ya, untuk apa? Bertanya kepada siapa yang antum percaya. Itu. Sebab kalau kita kata nih, wah, masa ente saja yang lurus, yang lain tidak lurus, bisa seperti itu. Tapi kalau Anda bertanya kepada siapa yang Anda percaya? Fulan, ini saya percaya sama Fulan, selesai sudah. Seperti dulu, ya para imam satu sama lain saling memberikan tazkiyah, rekomendasi. Fulan, ya baik, Fulan siko, Fulan dobir dan seterusnya. Ya, ini para jemaah penting. Sehingga apa? Kalau saya katakan, oh istiqomah ini istiqomah lurus, ini tidak. Tentu banyak yang barangkali tidak terima dan mendebat. Oleh karena itu, tanya kepada siapa Anda percaya. Ya, kita lebih banyak taklid. Ya, tapi kita berupaya dengan ilmu ittiba. Apakah boleh taklid dalam agama? Boleh. Dalam kitab Rawdatul Nadir wa Jannatul Manadir Ibnu Qudamah, beliau mengatakan bagi orang awam boleh dia taklid memilih mujtahid yang dia suka. Syekh Ali Hasan menambahkan orang awam harus ijtihad. Apa ijtihadnya? Mencari mujtahid yang dia inginkan. Jangan langsung seperti diundi siapa fulan. Tidak, dicari. Bagaimana mencarinya? Ya tentu dari ilmu, dari ketakwaannya, dari perbuatannya. Itu para jemaah rahmati Allah. Oleh karena itu kita kenali siapa orang-orang yang kita belajar darinya. Sehingga di sini adil, ya, tidak semata-mata asar tadi, ya, menjadi pegangan satu bukan yang lain, tapi semuanya, ya, semuanya. Oleh karena itu kita ukur, pasti kalau ada penyimpangan dari orang-orang akan keluar, akan kelihatan pasti itu para jemaah. Dari akidah. Ukurannya apa? Quran, sunnah, ya, ijma' para sahabat, aqwalus sahabat. Ya, kalau ada orang yang mengaku ngerti ilmu gaib, tadi saya contohkan. Aku ilmu gaib, meskipun sorbannya melilit, yang melingkar besar, jidatnya hitam, jenggotnya 2 meter, tasbihnya gede-gede, kalau ngaku ilmu gaib, sudah kita selesai Quran yang kita ambil. Ya, wala alamul ghaib, Nabi aja tidak mengerti yang gaib, apalagi yang Nabi Muhammad aja tidak mengerti, apalagi Pak Muhammad, kan gitu. Ya. Artinya kita tidak merasa gundah, tidak merasa ragu. Ya, makanya bersabarlah untuk menuntut ilmu.